Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ada sebuah kabar informasi yang ingin gua bahas. Jadi diberitakan oleh banyak media, termasuk yang terbaru oleh The Athletic ya, bahwa Elliot Anderson ini menjadi target buruan utama dari Manchester United untuk posisi gelandang sejauh ini untuk musim panas. Ya, kita tahu bahwa memang Manchester United ini menginginkan gelandang baru yang premium, top target, gelandang yang punya kemampuan kualitas yang bagus, bisa bermain di sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim, dan yang tidak kalah penting juga punya pengalaman di Premier League, pemain yang usianya masih relatif muda dengan potensi yang sangat besar sekali, dan bukan tidak mungkin memang diplot sebagai pemain inti untuk musim depan bagi Manchester United. Jadi memang ada banyak fungsi, ada banyak harapan dari pemain ini ya, dalam arti juga Elliot Anderson yang ketika Manchester United menghadapi Nottingham Forest memang tampil sangat memukau. Gua juga melihatnya seperti itu. Bahkan kalau dibandingkan dengan dua nama lainnya, Baleba dan juga Adam Wharton, sejauh ini, sekali lagi sejauh ini Elliot Anderson yang paling meyakinkan. Nah, tapi gue juga pernah menyinggung di channel ini di beberapa video sebelumnya bahwa posisi lini tengah ini bukan hanya Manchester United saja yang butuh, bukan hanya Manchester United saja yang ingin memperkuat ya lini tengahnya. Beberapa klub lain, baik itu di Eropa khususnya juga di Premier League Liga Inggris, melihat ke arah yang sama. Nah, klub-klub tersebut juga ingin mendatangkan talenta-talenta terbaik, pemain-pemain juga dengan kualitas yang tinggi, pemain juga dengan karakter premium, katakanlah seperti itu ya, yang juga diharapkan bisa mengangkat kualitas dari klubnya masing-masing nanti. Nah, khusus untuk Elliot Anderson, ada sebuah sumber ini yang mengabarkan bahwa Elliot Anderson ini juga diinginkan oleh Manchester yang lainnya. Bukan Manchester United saja menginginkan, tapi juga Manchester City. Dari akun Sasha Tavolieri bahkan menyebutkan ya, Elliot Anderson telah memberikan informasi kepada lingkaran profesionalnya, kurang lebih seperti itu, bahwa dia ini memberikan prioritas kepada Manchester City untuk transfer masa datang. Bahkan ada juga beberapa informasi yang menyebutkan Elliot Anderson ini memfollow sosial media dari Manchester City, dan ini dianggap sebuah tanda ya kalau dia ini memprioritaskan Manchester City. Craig Hope dari Daily Mail memberikan informasi bahwa Manchester City ini siap untuk membuat Elliot Anderson sebagai satu di antara beberapa target yang mereka incar di musim panas tahun 2026. Manchester United juga dikonfirmasi tertarik kepada pemain ini. Nah, ini menarik. Jadi memang Manchester United dan Manchester City, kedua klub ini akan head to head. Diinformasikan seperti itu. Belum ada kabar dengan sumber yang lebih kredibel, misalnya dari The Athletic atau mungkin dari Fabrizio Romano, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Manchester City juga akan bergerak untuk mendatangkan pemain gelandang premium baru, dan bukan tidak mungkin itu juga Elliot Anderson, atau setidaknya Elliot Anderson ada dalam daftar yang ingin mereka kejar. Kalau gue lihat ya, misalnya deretan pemain tengah yang saat ini mengisi Manchester City, memang sangat masuk akal kalau mereka ini juga bersiap untuk memperkuat kembali, walaupun misalnya di musim panas kemarin mereka mendatangkan Tijani Reinders, pemain juga yang berposisi di tengah ya kan. Tapi kalau melihat pemain-pemain lain yang mereka miliki, ada pemain muda Nico ya kan, ada ya pemain yang juga sudah cukup malang melintang, Mateo Kovacic yang ya menurut gue cukup sering absen. Belum lagi Rodri juga ya. Bagaimana situasi dengan Rodri ini semenjak dia kembali dari masa absennya, cederanya ini belum bisa menyamai level sebelum dia cedera gitu ya. Intinya memang sangat masuk akal kalau Pep Guardiola ini ingin memperkuat kembali lini tengahnya. Kalau gue melihat juga beberapa pertandingan Manchester City
baik itu di Premier League maupun juga di Champions League. Mereka pun juga banyak atau sering ya menempatkan pemain-pemain muda mungkin satu tempat ataupun dua posisi di lini tengahnya, di mana secara apa ya, mungkin bisa dikatakan uh, secara ideal mereka tentu ingin bisa memasang pemain yang lebih punya pengalaman, pemain yang memang bisa dikatakan premium begitu ya, untuk mengangkat kualitas kapasitas lini tengahnya. Lalu apa yang harus Manchester United lakukan ini? Bagaimana Manchester United bisa memenangkan perburuan dengan Manchester City? Apakah Manchester City pasti akan mendapatkan Elliot Anderson? Gua melihat begini Sobat Football United. Pertama, ini bagus. Kenapa gue bilang bagus? Bahwa kalau Manchester United menginginkan seorang pemain dan ternyata ada klub besar lain ya yang juga menginginkan pemain ini membuktikan bahwa pemain itu memang betul punya kualitas. Dan ini juga di satu sisi merupakan konsekuensi ketika Manchester United mengincar sebuah nama yang premium, sebuah nama yang top gitu ya. Kemungkinan besar memang akan menghadapi yang namanya persaingan. Jadi ini bukan sesuatu yang harus disesali, katakanlah seperti itu. Enggak. Apakah mungkin ini sesuatu yang ayo Manchester United karena ada saingan dari Manchester City, datangkan secepatnya. Datangkan dengan segera gitu ya. Ya itu belum tentu juga langkahnya gitu. Kalau memang diproyeksi atau dilihat, dianalisa dari sisi keuangan, dari sisi skuad saat ini memang yang paling ideal datang untuk pemain baru Elliot Anderson ini untuk musim panas, ya sudah, biarkan di musim panas nanti. Memang akan ada persaingan, tapi kalau Manchester United misalnya harus menjebol kantongnya ya dari sisi keuangan finansial di musim dingin ini, dengan justru akan menyulitkan operasional klub selanjutnya, nah ini kan bukan sesuatu yang justru positif. Jangan lupa Manchester United ini terbatas ruang gerak finansialnya. Mereka pun juga butuh kepastian ya dari pemain-pemain yang bisa jadi akan lepas dari Manchester United. Misalnya, bagaimana situasi dengan Casemiro? Bagaimana situasi dengan Marcus Rashford misalnya ya? Dan pemain-pemain lain yang mungkin saat ini sedang dipinjamkan, di mana proyeksinya tentu saja akan diharapkan lepas secara permanen, dan ini kan memberikan income bagi Manchester United untuk bisa bergerak di bursa transfer musim panas. Ini masih belum bisa dilakukan di musim dingin menurut gue. Jika dipaksa justru bisa berakibat fatal menurut gue ya. Dan ini harus juga diperhitungkan. Jangan hanya berpikirnya terlalu jangka pendek saja gitu ya. Karena ini ada Manchester City, ayo kita kayak panik banget, ayo kita cepat ini musim dingin langsung kita jebolkan kantong segala macam ya kan, dari klub keluarkan dana bla bla bla, justru berakibat lebih fatal menurut gua. Lalu bagaimana cara memenangkan persaingan? Ya dengan memberikan kejelasan visi, kejelasan rencana untuk Elliot Anderson. Ini penting. Kita tahu di Manchester City mereka juga punya nama-nama lain ya di lini tengahnya yang bisa jadi akan membatasi menit bermain. Dan sebagai contoh juga bagaimana James Trafford ya, situasi dengan penjaga gawang ini yang tadi diproyeksi menjadi penjaga gawang nomor 1 di Manchester City, tapi dengan kedatangan Donnarumma yang tiba-tiba justru membuat situasinya berantakan dari sisi sang pemain ya. Hal-hal seperti ini juga bisa menurut gue dipaparkan ke Elliot Anderson bahwa ya inilah situasinya gitu. Kalau Manchester United bisa memberikan semacam kayak rencana yang lebih jelas, situasi yang mendekati lebih pasti, ini juga menyangkut siapa-siapa saja yang akan menjadi pemain di lini tengah Manchester United. Saat ini kita bisa berbicara ada Ugarte, Kobbie Mainoo, Casemiro yang situasinya belum jelas. Pun bahkan seorang Bruno Fernandes juga masih simpang siur ya kan, apakah dia akan diperpanjang kontraknya, apakah akan ada tawaran dari Saudi. Hal-hal seperti ini menurut gua ini butuh diperjelas dulu sebelum akhirnya klub menawarkan katakanlah sebuah proposal, bukan hanya terkait dengan situasi finansial ya, artinya gaji dia akan dapat berapa dan lain-lain, tapi nggak proyeksi untuk si Elliot Anderson. Dia pemain masih muda, dia butuh berkembang. Lalu bagaimana ambisi klub, visi dari klub jangka pendek, menengah, panjang ini seperti apa? Ini juga harus jelas. Dan ini
setelah jelas harus juga diinformasikan, dipresentasikan bahkan ke kubu dari Elliot Anderson. Dan ini menurut gue juga tidak bisa dilakukan saat ini. Manchester United masih dalam situasi belum pasti ya kan. Bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka akan berlaga di kompetisi Eropa musim depan? Kalau Manchester United bisa berlaga di kompetisi Eropa musim depan, apalagi itu Champions League, akan lebih mudah. Kalau Manchester United bisa memberikan kejutan musim ini, misalnya menyodok ke papan atas, memberikan perlawanan ataupun persaingan di papan klasemen untuk klub-klub yang lebih konsisten beberapa musim terakhir berada di papan atas, tentu saja ini juga hal yang lebih bisa dijual dalam tanda kutip untuk sang pemain. Jadi menurut gua pertama tidak perlu pesimis dulu dengan akan ada tawaran, akan ada saingan dari Manchester City. Toh Mbumo juga Manchester United bisa menangkan dengan keadaan dia juga diinginkan oleh beberapa klub lain ya. Benjamin Sesko pun juga demikian. Leny Yoro pun juga seperti itu. Jadi ada hal-hal lain di luar situasi finansial ya. Ada banyak tools, ada banyak komponen yang Manchester United bisa gunakan untuk mendatangkan sang pemain. Saat ini gaji dari Elliot Anderson ini 40.000 pounds ya. Ini juga bisa dimainkan misalnya dengan memberikan tawaran gaji yang lebih tinggi, tapi tentu saja dengan angka yang masih wajar sesuai dengan kemampuan klub. Ini juga hal yang penting. Namun demikian ya, pada akhirnya setelah klub mencoba segalanya, tapi sang pemain gundah gulana, tidak pasti keinginannya apakah ke Old Trafford atau tidak, disitulah harus ditutup menurut gue. Manchester United harus memiliki pemain yang memang benar-benar ingin bermain di Manchester United. Ini juga penting. Kalau sang pemain ternyata belum bisa memberikan komitmen 100%, lebih baik disudahi. Ada banyak talenta di luar, ada banyak pilihan juga yang mungkin lebih ingin bermain di Manchester United. Karena pada sesungguhnya fondasi itu terletak pada karakter mental sang pemain. Ketika karakter mental pemain memang sama dengan klub ya, ingin berjuang bersama-sama, dan dia bisa pastikan itu, dia akan berikan segalanya. Tapi kalau pemain masih belum jelas situasinya, justru ini yang bisa membuat keraguan yang berkelanjutan, kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.